Ya, terima kasih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Gabungan Flamboyan yang dimuliakan Allah, berkah doa Gabungan Flamboyan saya bisa kembali bersama Rizky Kurnianza menemani Flamboyan, teman-teman Gamenong yang ada di rumah yang lagi nyantai, mungkin lagi juga beraktivitas, mungkin lagi siap-siap mendengarkan kaji Islam ya. Dan ini sebuah nikmat yang paling bahagia bagi hidup saya. Sudah lebih dari 10 tahun saya berada di Radio Flamboyan, membimbing Gamenong Flamboyan. Mudah-mudahan ini menjadi energi juga bagi saya dan kepada kita semuanya. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Gamenong Flamboyan yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu ya. Kepada ibu-ibu kita di rumah yang selama ini menemani kita, Gamenong Flamboyan, mendidik kita, membesarkan kita. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, suatu ketika ada kisah nih, Buya Hamka. Rizky pernah dengar namanya Buya Hamka? Pernah. Ulama besar kita dan juga di tokoh besar di negeri ini. Ya. Nah, ketika itu dia mendatangi sebuah daerah bersama istrinya gitu. Karena ulama datang, lalu dia dipersilahkan duduk di depan gitu ya dengan istrinya, duduklah di depan. Lalu tiba-tiba acara mau dimulai, ada open ceremony gitu ya. Lalu protokolnya bilang, hadirin sekalian, sebelum Profesor Dr. Hamka menyampaikan ceramahnya atau pidatonya, maka kita akan mempersilahkan istri beliau untuk menyampaikan pidato pendahuluan. Apa yang terjadi, Rizky? Ternyata Buya Hamka terkejut. Wah, istri gua nih kayaknya kagak bisa ceramah, pidato, pendiam kayak gituan. Namun yang terjadi adalah pada saat itu istri Buya Hamka dengan siapnya dan tanpa menolak naik ke atas podium. Wah, Buya Hamka kaget gitu ya. Di luar perkiraan di luar prediksi. Kok naik ini ya? Lalu ada kata yang menarik dari beliau. Beliau cuma ceramahnya tidak lebih dari 1 menit. Wah, apa tuh isinya? Ya, dia katakan begini, istrinya Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya adalah orang yang memasak makanan untuk sang penceramah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget banget gitu ya Abu Hamka. Gila, istriku luar biasa, sehingga para pendengar pada terperangah. Ternyata Buya Hamka bisa ginian, ada orang di belakangnya gitu. Yaitu istrinya sendiri. Betul sekali. Jadi cerita ini saya baca di sebuah serial kepahlawanan karyanya Anis Mata LC. Beliau seorang penulis yang luar biasa. Saya senang dengan beliau, dan oleh karena itu kita berikan salam terbaik kita kepada ibu-ibu kita yang telah melahirkan kita. Benar sekali. Terus yang kedua, suatu ketika seorang sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah orang yang pertama aku berbakti? Maka Rasulullah mengatakan ummu 3 kali baru abi. Jadi oleh karena itu memang memberi penghargaan kepada ibu kita itu saya kira hal yang paling baik. Bahkan lebih dahsyat lagi kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Wah. Betapa mulianya sang ibu Gamenong Flamboyan. Apalagi sobat muda yang hebat. Nah, kali ini saya punya panggilan khusus nih. Menuju Januari 2012, saya akan panggil seluruh Gamenong dengan tambahan sobat muda yang hebat. Nah, jadi apalagi udah kena soto hebat gitu. Jadi makin hebat ya saya. Sobat muda yang hebat, ayah hebat, ibu hebat yang dimuliakan Allah. 2 cerita tadi saya tambah dengan 1 cerita lain. Kita lihat suatu ketika Rasulullah juga duduk dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah menyampaikan begini, wahai sahabatku yang dimuliakan Allah, ada seorang anak muda, dia adalah bahagian dari calon penghuni surga. Wis, para sahabat terkejut, siapa nih orang? Dia tidak berada di Mekah, tapi ada di sebuah negeri yang lain. Namanya ada Aid Al-Qarni. Kemudian para sahabat mencari siapa Aid Al-Qarni ini. Ternyata luar biasa Aid Al-Qarni ini. Dia ini rupanya Gamenong Flamboyan Allah,
dia mencintai ibunya luar biasa. Ibunya ke kamar mandi ditemanin. Pagi dia cari kayu, pulang cari kayu dia temani ibunya lagi. Bahkan dia menenteng, mengangkat sang ibunya pergi naik haji. Masya Allah. Yang jauhnya tuh ratusan kilo. Dia bawa dari padang pasir ke padang pasir lain. Wah. Sehingga sahabat bergeleng kepala. Subhanallah, ini anak luar biasa dia. Dia begitu mencintai ibunya sehingga Rasulullah menyebut namanya. Pada sahabat tidak pernah melihat Al-Qarni ini. Akhirnya dicari ketemu. Mereka semua belajar banyak dari Al-Qarni. Nah, oleh karena itu, selamat sekali lagi kepada para ibu kita. Ibu-ibu hebat. Dan mudah-mudahan terus bisa menjadi panutan bagi kita. Bahkan mari kita Gamilang Flamboyan mencintai ibu kita sepenuh hati dan setulus jiwa. Oke. Ya. Baik Gamilang Flamboyan. Nah, kita lanjutkan dulu ya yang kemarin tentang 33 gambaran kenikmatan surga. Ya. Yang ketujuh. Wah, Kita sambung ya, karena minggu lalu kita sudah ya. Membahas tentang 6 Iya. poin. Sekarang poin Jadi ketujuh ya. Betul-betul kita isi bulan Muharram ini dengan bulan di awal Ramadan, di awal tahun baru Hijriah ini dengan amalan-amalan soleh sehingga kali ini kita start tembus dan mudah-mudahan Allah beri kita surga dan diridainya. Amin. Amin. Ya. Ya, yang ketujuh, kelebihan di surga itu ada pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Naungannya terbentang luas, airnya tercurah, buah-buah yang banyak, terus berbuah tidak berhenti dan tidak dilarang mengambilnya. Oh, rupanya di surga ada pohon pisang nih. Jadi kayaknya kalau makan pisang kayak makan di surga ya. Tapi bebas bisa ngambil sebanyak apapun ya, luar biasa. Kemudian di surga ada kasur-kasur yang tebal dan empuk. Wah, kalah nih spring bed dunia. Makanya Gamilang Flamboyan dengerin baik-baik biar termotivasi ya. Kemudian disediakan gadis-gadis bidadari yang perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu Gamilang Flamboyan umur orang-orang di surga itu 30 sampai 33 tahun. Tampannya setampan Nabi Yusuf, tingginya setinggi Nabi Adam. Wah, subhanallah ya. Di dalam surga yang ke-10, di dalam surga terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan seperti kurma, delima, anggur dan lain-lain. Ini bisa dilihat di surat 55 ayat 52. Yang ke-11, surga berwarna hijau, ada 2 mata airnya. Wah, itu warna hijau, ini warna surga ya. Iya. Kemudian yang ke-12, mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Buah-buahnya dapat dipetik dari dekat. Wah, tidur santai, perlu buah delima tinggal ceklek aja ya kan. Enak kali surga ini. Makanya Gamilang Flamboyan, dalam firman Allah dalam surah Al-Qari'ah dikatakan bahwa Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya dia akan mendapatkan radiyah. Tadi kita kalau surga, barang siapa wa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amalannya itu ringan, tentengannya kecil, maka dia mendapatkan hawiyah. Lalu dalam surah Al-Qari'ah dikatakan wa ma adraka ma hiya. Lu tahu nggak, kalau bahasa gaulnya ya, Allah tanya sama manusia, lu tahu nggak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas yang menggelegak gitu. Jadi neraka, satu neraka itu adalah akan masuk orang-orang yang tentengan amalannya dikit, kecil gitu. Tapi kalau ringan, tapi kalau tentengan amalannya berat, wah ya? Surga nih. Kita lanjutkan lagi nih ya. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Wah. Lanjut lagi. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Wah. Jadi Gamilang Flamboyan, jangan berbuat zina, jangan nafsu cepat kali. Kita nikmati bidadari-bidadari ini luar biasa, dahsyat sekali nih. Kemudian seakan-akan yang ke-15, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Mereka duduk di atas dipan. Yang ke-16, tidak merasakan panasnya matahari dan tidak kedinginan. Di atasnya ada naungan pohon dan buah-buahan yang mudah dipetik. Mereka diberi bejana dari perak dan piala-piala bening seperti kaca. Oke, Ustaz, kita tahan dulu ya. Ada telepon yang masuk nih. Kita coba. Ya.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Ade. Ade? Ya, Ade di mana? di Stui. Oke, Ade, radionya bisa dimatiin dulu? Udah. Oke. Ya. Masih tuh, dengerin via handphonenya aja. Nggak bisa. Handphonenya jarang-jarang ini. Nggak ada jaringannya. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa, boleh. Langsung aja deh, Ade dengan pertanyaannya. Mau nanya sama Pak Ustadz ya. Ya, silakan Ade. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz ya. Ini Yo. kan menyangkut hari ibu ya. Ya, Kalau ibu tuh kan yang melahirkan kita ya. betul. Yang menyusui kita, yang memelihara kita dari kecil sampai dewasa ya. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz, kalau kita mengatakan itu sama ibu ya, apakah itu dilarang sama Allah? Dan satu lagi saya mau nanya, surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Betul. Kalau seandainya kita membantah, kita melawan sama ibu kita ya, apakah itu kita akan dimurkai sama Allah? Itu aja Pak Ustadz ya. Oke. Ya, Oke, Assalamualaikum. terima kasih Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada Ade ini luar biasa nih kayaknya Iya. salah satu klub kaji Islam yang terus senantiasa ya. Setia banget ya Ustaz ya. Wah, betul sekali. Oke. Baik. Ade saya jawab langsung saja. Hah? Ayat Allah mengatakan bahwa fala taqul lahuma uffiu. Janganlah kamu mengatakan Masuk Kita lagi. angkat lagi Ustaz ya, tahan dulu ya. Halo, assalamualaikum. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Gea di Lambaru. Gea. Di Lambaru. Oke, silakan Gea. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Geli ya? Gimana? Siapa Gel. namanya? Gea apa Geli sih? Gean. Gean. Iya. Gean, oke. Oh ya, jelly tadi. Oke, Oke, silakan. silakan Ini Gean. ada 4 pertanyaan Ustaz. Wah, Waduh, luar biasa deh ya. Diborong sekalian. Silakan Udah lama. Gean. Oke. Yang pertama Mhm. mengenai zakat. Ini zakatnya kita hitung bulan atau per tahun. Habis itu misalnya zakat, maksudnya ini mengenai gaji. Itu gaji seberapa kita udah kena zakat. Karena dulu semawi saya udah dengar malah udah dikeluarkan peraturan kalau saya nggak salah, kata kawan itu 4 juta, 4 jutaan udah kena zakat. Sementara yang saya tahu sekitar 1 mayam emas penghasilan kita per bulan itu udah kena zakat. Jadi kan belum sampai 4 juta. Nah, jadi itu gimana Ustadz? Zakat itu kita hitung bulan atau tahun? Kalau bulan gaji berapa udah kena zakat? Yang kedua mengenai sedekah. Ini kan malam Jumat di Lambaru itu ada pengajian. Cuma Gian jarang datang. Tapi insya Allah Gian udah niat tiap malam Jumat itu Gian pengen sedekah walaupun hanya 1.000-2.000. Ya. Tapi kalau Gian nggak datang, Gian titip gitu. Itu hukumnya gimana? Diterima? Maksudnya gini, itu bisa nggak? Bukan bisa, maksudnya kayak saya bagusnya gimana? Apakah itu pahalanya ke yang nitip atau maksudnya itu kurang bagus karena kita titip gitu? Yang ketiga, Gian mungkin kan Gian ingat sih kalau Gian itu dulu pernah nazar gitu ya. Mungkin kalau tidak salah sekitar SD atau SMP gitu lah, misalnya kalau nilai bagus nanti puasa 3 hari. Tapi setelah selesai mungkin Gian lupa apa udah terlunasi atau belum. Itu bisa Gian bilang masih kecil lah Ustadz.
Itu gimana hukumnya? Dosa atau gimana? Sementara mungkin dulu Gian belum tahu nazar itu gimana. Jadi asal ngomong aja gitu. Karena masih kecil lewat, dulu ya. Lewat aku harus puasa 3 hari gitu. Terus yang terakhir, sekarang kan banyak tuh Ustadz rukiah. Oke, silakan. Sekarang kan banyak tuh Ustadz adanya rukiah gitu kan. Itu gimana itu? Karena Gian kurang ngerti. Karena ada juga kawan-kawan yang alah aku ke rukiah lah mau buang sial. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang ya aku sakit-sakit nih aku coba ke rukiah lah. Maksud Gian nanya itu, kalau misalnya kita ada, maksudnya ada kiriman-kiriman orang lah gitu kan, kayak santet gitu, apa bisa kita minta dirukiah? Itu hukumnya apa Ustadz? Ya. Makasih Ustadz ya. Terima kasih Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab yang tadi dulu Ustadz ya, yang Ade ya. Ade yang mau nanya lagi boleh, curhat juga boleh ya. Jadi Ade distui hukum mengatakan aja tidak boleh. Dalam Al-Quran dikatakan, saya ulangi, fala takul lahuma uffil. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu. Orang tua artinya ibu. Jadi aja nggak boleh. Kalau kita kesel ya diam aja. Aja udah dosa gitu. Apalagi lebih. Nah, jadi itu luar biasa nih Allah beri penghargaan kepada ibu gitu ya. Kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak 2 telapak kaki ibu. Artinya ada Allah memuliakan seorang ibu gitu. Maka kita jangan melawan-lawan dengan ibu kita. Selama ibu kita mengajak kita kepada kebaikan, ikuti dia. Kecuali ibu kita mulai mengajak kita pada hal yang tidak baik. Ya, jadi begitu. Oke ya. Terus masalah dia ini akan saya jawab setelah saya selesai sedikit lagi nih ya tentang surga dulu ya. Tapi kita akan jawab insya Allah. Yang selanjutnya tentang surga adalah tadi bidadari ya. Sekarang yang ke cerita bidadari ya. Yang 17 ya. Di dalam surga itu diberi minuman, segelas minuman yang campurnya adalah jahe. Wah, jahe ini rupanya minuman surga nih. Jadi menghangatkan ya. Kopi jahe ada bilang ya. Ada iklannya. Jadi minum jahe ini bahagian dari minuman surga nih. Kemudian kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia. Kemudian yang ke-19, terdapat sebatang pohon yang naungannya tidak terlewati oleh seorang pengendara selama 100 tahun. Wah, begitu besarnya nih pohon ya. 100 tahun udah keliling. Itu pohon masih panjang dan rindang sekali ya. Hadis riwayat Muslim di halaman 2420. Kemudian kenikmatan yang istimewa di surga adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah marah lagi selama-lamanya kalau kita masuk surga. Allah, ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Penduduk surga tinggal di istana yang gemerlap. Tidak ada yang lebih disukai oleh ahli surga daripada melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Jadi orang masuk surga bisa lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tahu hari apa? Hari Jumat. Dahsyat. Kenikmatan yang surga bersifat abadi. Di surga terdapat sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Orang surga shopping rupanya hari Jumat. Kalau di dunia hari Jumat pergi masjid. Di surga hari Jumat shopping ya. Keren kali kita surga nih. Makanya ibadah banyak-banyak. Kalau masuk surga hari Jumat shopping. Kalau sekarang ibadah ya. Besok jangan lupa ibadah yang laki-laki. Dia anak muda yang laki-laki, sebab muda yang hebat ya, gubernur flamboyan. Itu kalau datang Jumatan jangan telat kali, udah khatib naik baru nyampe. Itu palanya udah satu ya. Nah, kalau datang cepat jangan cari tiang untuk tidur. Tapi mendekatlah ke saf pertama di bahagian kanan. Nah, kita harus tahu trik-trik juga nih mendapatkan pahala yang besar sehingga pentengan kita berat, amalan kita juga berat ya. Adik sabar dulu ya, kita habisin ini dulu. Siapa tadi? Gian Ustaz. Gian ya. Kemudian penghuni surga tidak buang air kecil dan air besar. Wah. Tidak buang ingus. Tidak meludah.
keringat bau kesturi. Di dunia, wah bau tapi entah apa bau ya. Bau keringat Ustaz ya. Kayaknya nih ada yang keringatan kan. Ya, istri mereka bidadari. Enak kali kita surga nih. Mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah susah, selalu awet muda, nggak perlu lagi beli obat awet muda ya. Awet muda selalu sehat dan tidak pernah mati. Disediakan kemah dari mutiara. Wah. Kemahnya dari mutiara Ustaz ya. Kemahnya mutiara. Allah Akbar. Kemudian yang ke-27, mendapatkan kesenangan yang diinginkan oleh selera nafsu dan menyenangkan mata, kekal di dalamnya, merasa aman, tidak akan mati, dapat meminta segala macam buah dan terhindar dari neraka jahim adalah keuntungan yang besar. Mendapat minuman yang masih ditutup, tutupnya bau kesturi, campurannya tasnim, sumber minuman orang-orang mukarrabun. Hadis qudsi. Di surga ada pohon tuba. Sesungguhnya dalam surga ada pohon tuba. Seandainya orang mengendarai tunggangan berjalan di naungan rimbunan pohon itu selama 100 tahun, maka dia tidak akan melewatinya seluruhnya. Begitu rindang, begitu besar, bahkan membuat kita begitu nikmat. Yang ke-29, malaikat berkata, penuhilah panggilan Tuhan kalian. Oleh karena itu berziarahlah kalian kepadanya. Pasti dia akan mengucapkan salam. Allah akan melihat kalian dan kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, ini nikmat kali kita bisa langsung lihat live Allah Subhanahu wa taala di surga. Lihat lagi, Allah akan berbicara dengan kalian dan kalian juga akan bercakap-cakap dengannya. Ibnu Jauziyah menuju taman surga. Di surga akan berjabatan dengan malaikat. Wah, jabat tangan kita dengan malaikat ya. Hidangan di surga mengenakan, ranjangnya surga empuk. Wah. Jabatan flamboyan. Kemudian saya ingin menyampaikan juga sedikit lagi 12 buah nama-nama surga. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk salah satunya. Surga yang pertama namanya Al-Jannah, Darussalam, negeri penuh kesejahteraan. Darul Khuldi, negeri abadi. Darul Muqamah, tempat kediaman. Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Surga Adnen, nama bagi keseluruhan surga dan semua surga namanya surga Adnen. Darul Hayawan, negeri yang sesungguhnya. Firdaus, surga yang paling mulia dan paling tinggi. Jannatul Na'im, surga kenikmatan. Al-Qamam Al-Amin, tempat yang aman. Al-Muq'ad As-Siddiq, tempat yang disenangi. Qadam Sidq, pijakan yang disenangi. Kemudian 8 pintu surga. Mau masuk pintu yang mana? Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang bisa masuk ke 8 pintu itu. Yang pertama adalah Darul Jalal. Nah, ini surga yang pertama. Surga yang terbuat dari mutiara putih. Dari mutiara. Bersih ya. Flamboyan, mutiara putih. Subhanallah. Bagus sekali pertanyaan tadi ya. Entah pertanyaan orang-orang yang mau di surga, mau berzakat, dia mau tahu apa, bagaimana sedekahnya, berlomba dan beribadah. Subhanallah. Yang kedua, kayaknya perlu juga di pintu surga digelar ya. Yang kedua, Darussalam. Nah, surga yang kedua, surga yang terbuat dari yakut merah. Dahsyat. Yang ketiga, Jannatul Ma'wa, yaitu surga yang terbuat dari zabarjud hijau. Wah, gimana nih zabarjud hijau? Subhanallah. Kemudian yang keempat, Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbuat dari marjan yang berwarna merah dan kuning. Wah. Yang kelima, Jannatul Na'im, yaitu surga yang terbuat dari perak putih. Yang keenam, Jannatul Firdaus, surga yang terbuat dari emas berwarna merah. Wah. Nah, ini kayaknya levelnya para rasul nih. Jannatul Aden, yaitu surga yang terbuat dari intan putih. Dan yang kedelapan, Darul Qarar, yaitu surga terbuat dari emas merah. Subhanallah. Jadi gambaran flamboyan, mari kita berlomba-lomba dalam mencapai surga. Sedikit lagi, luas pintu surga berapa? Sesungguhnya antara dua lengan pintu surga adalah seperti jarak Makkah dan Hajar. Baru lengannya aja kayak gini ya. Jarak Makkah ke Hajar itu adalah 1160 km. Hadis riwayat Bukhari ini. Jadi sesungguhnya antara dua lengan pintu, berarti lengan pintu itu ya kayak apa nih? Pintunya ya. Pintu masuknya Ustaz. Pintu jadi masuknya. Lebarnya itu Subhanallah. 1160 km Ustaz ya. Orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan ciri-cirinya. Nah, siapa nih ya kan? Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan
disiksa. Ditanya siapa mereka? Rasulullah menjawab, yaitu mereka yang tidak bertato. Jangan bertato nih. Tidak meminta diruqyah, tidak melakukan takhayur, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Hadis riwayat Muslim. Umat yang pertama kali masuk surga. Kita adalah umat terakhir yang namun paling awal pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka diberi kitab sebelum kita, dan kitab diberi kita sudah mereka. Mereka bersisi, kemudian Allah memberikan kita hidayah. Tak ada apa yang dipersilakan terhadap kebenaran yang Allah berikan. Jadi kami pelayan umat Muhammad, umat yang terakhir, tapi duluan masuk surga. Allahu Akbar. Ya, tadi ngomongin soal ruqyah ini cocok banget sama pertanyaan si Gian tadi, Ustaz. Ya, kita akan selesaikan setelah mendengarkan. Nanti kita bakal balik ya. Jadi kami nanti boleh nanya-nanya lebih banyak lagi ya. Kita tungguin terus nih yang pengen nanya tentang kenikmatan surga ya. Atau mungkin butuh motivasi atau juga pengen konsultasi seperti Gian dan juga Ade tadi, langsung aja SMS di 0818180105 atau telepon di 0651411840. Masih di Flamboyan Kaji Islam, dan kita balik lagi sekarang dan saatnya untuk menjawab pertanyaan dari Gian tadi, Ustaz ya. Ya, betul di sekali. Lambaru ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan zakat, yang kedua berhubungan dengan sedekah, yang ketiga berhubungan dengan nazar, dan yang keempat berhubungan dengan ruqyah. Ya, silakan Ustaz. Ya, yang pertama ya pada Gian, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau zakat profesi itu 3.250.000 itu udah kena zakat ya. Tapi ada syarat-syarat juga orang yang kena zakat. Yang pertama, dia bukan orang dalam keadaan hutang. Ya, kemudian dia mendapatkan uang dari kekuasaannya pribadi. Artinya uang dia pribadi, bukan uang orang kemudian dijakatin gitu ya. Nah, apakah per tahun? Dia zakat itu per bulan. Boleh per bulan, boleh juga per tahun. Bayar per bulan silakan. Ada yang masuk ya. Oke, kita angkat lagi, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Jeffrey di Sigli yang Jeffrey kemarin. lagi nih ya. Oke, Jeff, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Jeffrey di Sigli? Oh, baik-baik Ustaz. Tapi ini agak pening Ustaz. Ya, kenapa tuh? Biasa kayak kemarin kan gini Ustaz kan, tadi kan enak kali kayaknya dengar masalah apa pintu surga ya kan. Ya. Tapi Kamu ini mau pintu yang mana tuh? itu udah pening, udah lupa Ustaz kan. Ya. Terus saya agak pesimis Ustaz. Yang kemarin tuh kan pernah mencoba untuk menghilangin kecanduan dalam poker ya kan. Iya betul. 2 hari itu udah hilang lah ada candu poker. Terus tiba-tiba muncul lagi kecanduan itu. Poker itu lagi. Malah waktu datang itu kan sama parah gitu. Makin parah ya. Ya. Itulah bingung nih saya Ustaz. Kayak mana caranya supaya benar-benar hilang itu. Oke, siap. Nah, itu dulu Ustaz. Oke, ya. Terima kasih Jeffrey di Sigli. Waalaikumsalam ya. Waduh, Jeffrey masalah poker lagi masih belum bisa lepas Ustaz ya. Betul. Baik, kita jawab yang tadi dulu ya. Tadi ya. Jadi udah saya jawab ya, 3.250.000 udah kena zakat, boleh bulat. Kayaknya ada masuk lagi. Oke, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Ini dengan Anto, Bang. Anto di Selawa, Bang. Oke, silakan Anto. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Selawa nih? Kabarnya hujan nih Pak Ustadz. Sama di Banda juga hujan nih. Dingin banget di sini Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ini saya mau tanya nih Pak Ustadz. Ya. Profesi kita kan sebagai petani Pak Ustadz. Oh iya betul. Jadi kita mau tanya, sedangkan kita sebagai petani itu kan pelihara hewan peliharaan gitu Pak Ustadz. Iya. Bukan hewan peliharaan Pak Ustadz. Sebenarnya sih apa ya? Datang ternak gitu ya. Bukan ternak Pak Ustadz. Apa juga nih? Bilang hukum pelihara ini apa Ustadz ya? Hukum pelihara anjing itu gimana Pak Ustadz? Oh, pelihara anjing. Soalnya kita kan alhamdulillah 5 waktu kita insya Allah nggak tinggal gitu ya kan? Iya betul. Jadi ada yang bilang sedangkan kita di perkebunan Pak Ustadz. Jadi kalau kita nggak pelihara pun susah juga, hama banyak kan, seperti monyet, seperti babi gitu ya. Betul. Jadi kita ular ada nggak ular? Ular berbagai macam binatang lah Pak Ustadz yang mengganggu ya kan. Betul. Di sisi lain kadang
si anjing tadi ini Pak Ustadz membantu kita juga lah, kalau ada apa-apa dia dulu gitu ya kan. Oke. Jadi gimana hukumnya Pak Ustadz? Kita kalau sholat tuh sah nggak kalau kita pelihara anjing gitu Pak Ustadz? Oke. Lagi aja Pak Ustadz ya. Yuk. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dari Lepas Lawasi ya. Ya. Oke, ya kayak kita silakan Ustaz jawab terus pertanyaannya. Ya, tadi Desi ya udah ya, yang pertamanya boleh bulanan, boleh tahunan. Yang kedua sedekah. Sedekah itu fisarra'i wa tarra'i. Jadi kalau kita bersedekah itu boleh dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tapi syarat kita bersedekah itu kalau kita memiliki uang sisa. Sebaiknya begitu. Dia udah utang satu kampung sedekah lagi kan gimana? Karena utang itu wajib dibayar gitu. Lalu apakah sedekah itu boleh dititipkan? Boleh, nggak akan berkurang pahalanya Desi. Nitip ke saya juga boleh ya. Iya, jadi nggak berkurang. Dan nggak mesti malam Jumat. Sedekah yang paling afdal itu adalah pada saat orang sangat membutuhkan. Yang kedua di kala subuh hari. Nah, jadi kalau sedekahnya lebih dahsyat itu subuh hari datang ke masjid atau ngasih sedekah di kala subuh hari itu ada dua malaikat. Malaikat pertama dia ya Allah ampunkan dosa orang tersebut, dia berdoa sampai dengan sore hari. Satu lagi malaikatnya ya Allah laknatilah dia. Jadi orang jarang bersedekah di kala pagi hari. Dalam hadis kursi itu dikatakan yang satu malaikat berdoa karena bersedekah kepada orang tersebut, yang satu lagi berdoakan agar dilaknati. Wah, makanya sedekahnya di pagi hari yang bagus. Terus yang ketiga berhubungan dengan nazar, Ustaz. Nazar itu janji ya. Janji itu harus ditepati gitu ya. Jadi kalau kamu nazarnya, tapi nazar juga diukur-ukur. Ya Allah, kalau saya lulus jadi PNS nanti saya akan kedurian yatim 1 miliar saya jangan. Jadi diukur-ukur juga itu untuk diri kita. Terus yang keempat yang terakhir adalah ruqyah, Ustaz. Ruqyah itu kalau ada dalilnya boleh aja. Banyak itu Rasulullah pagi ruqyah itu kita nggak mesti harus pergi ke tabib gitu. Kita juga bisa ngeruqyah diri sendiri gitu. Kalau lagi demam atau lagi kita suntuk, kita bisa juga ruqyah dengan Al-Fatihah 7 kali dihembus pada air. Ada dan Nabi dilakukan. Intinya doa-doa itu kalau ada dilakukan oleh Nabi dan ada dalil yang jelas itu boleh. Maka saya menyarankan untuk membeli al-maksurat saja, doa-doa maksur yang banyak dijual di toko-toko di kota Banda Aceh. Itu doa-doa maksur itu ada dalil-dalilnya, pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada. Kemudian doa bayar hutang ada juga itu. Terus yang ketiga Oke, pertanyaan dari Jeffrey, Ustaz. Jeffrey masih dengan poker ya. Nah, bagaimana agar kamu tidak terkena poker lagi? Maka kamu perbaharui dulu lingkungan kamu. Kamu mencari Gabino Flamboyan sebagai budak yang hebat. Rubah pola lingkungan dulu. Cari dari lingkungan yang nakal itu ke lingkungan yang jauh lebih baik. Kalau kamu penggemar alat-alat IT atau dengan komputer, bergabung ke lingkungan yang menggunakan komputer pada sifatnya